Butuh dana segar, Manchester United desak Anthony Martial cari klub baru. Manchester United butuh dana segar dan membuka ruang untuk transfer di Januari. Untuk melakukan itu, Manchester United meminta sekaligus mendesak agar Anthony Martial cari klub baru. ESPN melansir, kabar ini sekaligus meredam rumor jika Anthony Martial sedang negosiasi kontrak baru. Penampilan yang buruk dengan Manchester United membuat winger asal Prancis itu tak mungkin mendapatkan kontrak baru. Kalaupun tidak laku, Manchester United akan membiarkan Anthony Martial untuk menghabiskan kontraknya, namun itu tak akan dibiarkan terjadi karena Manchester United butuh buka ruang untuk transfer pemain baru. Manchester United berharap pemain yang diboyong dari AS Monaco pada 2015 ini bisa dijual di bursa transfer Januari. Ada beberapa penyerang yang diincar setan merah seperti Timo Werner, Seru Guirassy dan juga Eric Maxim Choupo-Moting. Sepanjang main di Manchester United, Anthony Martial sudah mencetak 90 gol dari 317 kali main. Dalam 3 musim terakhir, kontribusi Martial terus menurun. Anthony Martial masuk dalam daftar 6 pemain yang bakal dilepas Manchester United pada jendela transfer Januari tahun 2024. Setan Merah ingin menghasilkan dana lebih dari 80 juta pounds dari hasil penjualan. Angka tersebut memungkinkan Manchester United untuk berinvestasi kembali dalam skuad Ten Hag untuk sisa musim ini. Mantan duo Real Madrid Rafael Varane dan Casemiro dikatakan termasuk di antara pemain yang bisa meninggalkan Setan Merah pada Januari tahun 2024. Selain itu, ada Anthony Martial dan Christian Eriksen. Kuartet yang disebutkan di atas salah satunya memiliki gaji tertinggi di Manchester United. Dengan melepas Anthony Martial bisa mengurangi beban gaji dan akan meningkatkan keuntungan serta prospek keberlanjutan klub. Sir Jim Ratcliffe ingin Zinedine Zidane pengganti Erik ten Hag di Manchester United. Pemecatan Erik ten Hag mulai dipertimbangkan oleh Manchester United, kendati masih belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Sejumlah nama mulai masuk bursa, salah satunya Zinedine Zidane. Isu pemecatan Ten Hag mencuat karena performa Manchester United musim ini memang bak roller coaster. Setelah mendapatkan kemenangan sensasional, tak jarang Manchester United langsung kalah di laga selanjutnya. Ambil contoh dalam laga pekan lalu, setelah menang dramatis 3-2 atas penghuni peringkat 2 klasemen Liga Inggris 2023, Aston Villa, Manchester United langsung tumbang 1-2 dari tim mediocre, Nottingham Forest. Akibat hasil inkonsisten di atas, Manchester United terlempar ke urutan 8 klasemen Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan 31 angka. Manchester United terpaut 14 angka dari Liverpool di puncak klasemen. Selain itu, Manchester United juga sudah tersingkir di Liga Champions dan Piala Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024. Di luar Liga Inggris, Manchester United masih mentas di babak ketiga Piala FA tahun 2023 sampai tahun 2024. Karena itu, Erik ten Hag wajib meningkatkan performa Manchester United. Jika masih terus-terusan seperti ini, palu pemecatan tinggal menunggu waktu bagi Erik ten Hag. Dikutip dari The Times, Manchester United mulai mencari-cari pengganti Ten Hag. Sejauh ini sudah ada 2 nama yang masuk ke dalam daftar. Dari 2 orang itu, Zidane ternyata masuk dalam daftar manajer incaran. Pencapaian impresifnya selama di Real Madrid jadi alasan yang jelas kenapa Manchester United membutuhkannya. Laporan tersebut mengklaim bahwa manajemen Manchester United kembali tertarik untuk mempekerjakan Zinedine Zidane sebagai manajer baru mereka. Ini disebabkan Zidane merupakan sosok yang teruji. Ia berhasil membawa Real Madrid meraih banyak trofi bergengsi. Itulah mengapa mereka yakin legenda timnas Prancis itu mampu untuk membangkitkan Setan Merah dari keterpurukan. Laporan itu juga mengklaim bahwa kans Manchester United untuk mempekerjakan Zidane masih sangat terbuka lebar. Zidane saat ini masih menganggur, sudah 2 tahun ia tidak melatih pasca meninggalkan Real Madrid untuk kali kedua. Sang manajer juga beberapa kali mengungkapkan bahwa ia ingin segera kembali ke dunia kepelatihan. Jadi Manchester United bisa memanfaatkan situasi ini untuk mempekerjakan sang manajer. Manchester United segera datangkan Karim Benzema, tandemkan dengan Højlund. Manchester United disarankan mendatangkan Karim Benzema dari Al Ittihad untuk mempertajam lini serang mereka musim ini. Saran tersebut disampaikan salah satu mantan penggawa Setan Merah, Louis Saha. Ex-penyerang timnas Prancis itu mendesak Manchester United untuk mengontrak Karim Benzema demi memecahkan masalah dalam mencetak gol. Saha menilai Benzema sebagai striker yang bisa memberikan dorongan besar bagi tim.
Zaha juga menegur manajemen Manchester United karena tidak mampu memberikan tandem yang baik kepada Rasmus Højlund di lini serang. Hal itu menyebabkan sang striker Denmark itu mengalami kekeringan gol di Liga Inggris pada musim perdananya. Benzema akan mengguncang lini depan Manchester United dan itulah yang mereka butuhkan. Dia pasti akan mencetak gol dan dia akan menghubungkan permainan dengan lebih baik, ungkap Zaha. Lebih lanjut, Zaha yakin bahwa Benzema merupakan tipe striker yang cocok ditandemkan dengan Højlund, akan tetapi, dia menyadari bahwa hal itu mustahil alias angan-angan saja yang takkan pernah terwujud. Itu hanya mimpi. Tapi Karim adalah masih seorang pria yang sangat profesional, dia adalah tipe striker yang akan dipelajari oleh Højlund, tapi itu hanya fantasi, katanya, urusan mencetak gol memang jadi PR besar bagi Manchester United musim ini. Buktinya, pasukan Erik ten Hag itu hanya berhasil mencetak 22 gol dalam 20 pertandingan. Setelah Jadon Sancho, Manchester United lepas Facundo Pellistri. Jadon Sancho nampaknya bukan satu-satunya pemain sayap yang akan meninggalkan Manchester United di bursa transfer kali ini. Ada nama Facundo Pellistri yang dilaporkan juga akan menyusul cabut dari Old Trafford. Manchester United dikabarkan akan aktif di bursa transfer kali ini. Selain mencoba memperkuat tim mereka, Setan Merah dilaporkan akan melepaskan beberapa pemain mereka di bursa transfer kali ini. Donny van de Beek jadi pemain pertama yang cabut dari Manchester United di musim dingin ini. Nama Jadon Sancho disebut juga akan cabut dalam waktu dekat ini ke Borussia Dortmund. Manchester Evening News melaporkan ada satu lagi winger yang akan cabut dari Old Trafford, ia adalah pemain asal Uruguay, Facundo Pellistri. Menurut laporan tersebut, Pellistri saat ini jadi primadona di bursa transfer musim dingin. Banyak klub Inggris yang berminat pada sang winger, meski peminat Pellistri dari luar Inggris jauh lebih banyak. Klub-klub ini terkesan dengan penampilan Pellistri bersama timnas Uruguay sehingga mereka berminat menggunakan jasanya di musim dingin ini. Laporan yang sama menyebut bahwa Manchester United mengizinkan Pellistri pergi di musim dingin ini, namun dengan syarat hanya sebagai pemain pinjaman. Manchester United saat ini memiliki stok winger kanan yang cukup memadai, sementara mereka hanya bermain di EPL dan FA Cup, sehingga Pellistri bakal kesulitan mendapatkan jam bermain. Itulah mengapa Ten Hag mengizinkan Pellistri pergi untuk mendapatkan jam bermain. Namun sang manajer melihat Pellistri punya prospek untuk jadi pemain tim utama Setan Merah jadi ia tidak menjualnya. Manchester United dan agen Pellistri dilaporkan sedang mempelajari semua tawaran yang masuk untuk sang winger. Mereka mencari opsi terbaik untuk sang winger, di mana Ten Hag ingin sang pemain bermain reguler dari minggu ke minggu. Nasib aman, Sir Jim Ratcliffe belum akan pecat Erik ten Hag. Erik ten Hag nampaknya bisa bernafas lega. Investor baru Manchester United, Sir Jim Ratcliffe dikabarkan belum akan memecat pelatih asal Belanda tersebut. Di malam Natal 2023, Manchester United membuat pengumuman penting. Mereka mengumumkan bahwa Sir Jim Ratcliffe telah resmi jadi investor baru Setan Merah. Pemilik Ineos itu dikonfirmasi akan mengurus aspek sepak bola dari Manchester United. Ia akan mengevaluasi seluruh aspek permainan Setan Merah, termasuk Erik ten Hag. Dilansir ESPN, Sir Jim Ratcliffe sudah punya evaluasi untuk Erik ten Hag. Sang manajer dikabarkan tidak akan dipecat dalam waktu dekat ini. Menurut laporan itu, Sir Jim Ratcliffe memutuskan untuk tidak memecat sang pelatih, meski performa Manchester United lagi limbung. Ratcliffe menilai bahwa Ten Hag adalah sosok yang tepat untuk menangani Manchester United. Ini terbukti di musim pertamanya, sang pelatih mampu memberikan banyak sumbangsi bagi Setan Merah. Jadi Ratcliffe menilai Ten Hag masih bisa dipertahankan agar proyek yang sudah dibangun bisa dilanjutkan. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Erik ten Hag tidak kebal pemecatan. Sang manajer diberi waktu hingga akhir musim nanti. Ia ditarget untuk memperbaiki performa Setan Merah dan juga membawa Manchester United kembali lolos ke Liga Champions. Jika performa Manchester United justru memburuk, maka Sir Jim tidak akan segan-segan memecat sang pelatih di tengah jalan. Karim Benzema jadi solusi krisis gol Manchester United. Mantan bintang Manchester United Louis Saha mendesak klub untuk mengontrak Karim Benzema untuk memecahkan krisis gol mereka. Mantan penyerang internasional Prancis itu ingin Setan Merah merekrut rekan senegaranya Karim Benzema dari Al Ittihad karena ia merasa striker veteran itu akan memberikan dorongan besar bagi tim United yang krisis gol. Ia juga menegur manajemen tim karena tidak mampu memberikan dukungan yang cukup kepada Rasmus Højlund di lini serang, yang menyebabkan sang striker mengalami kekeringan gol di Liga Primer pada musim perdananya. Louis Saha mengatakan, Benzema akan mengguncang lini depan United dan itulah yang mereka butuhkan.
Dia pasti akan mencetak gol dan dia akan menghubungkan permainan dengan lebih baik. Itu hanya mimpi, tapi Karim adalah masih seorang pria yang sangat profesional. Dia adalah tipe striker yang akan dipelajari oleh Højlund, tapi itu hanya fantasi. Dia menambahkan, ini adalah klub yang tepat untuk Højlund, tetapi tidak adil untuk memberinya tanggung jawab di posisi nomor 9 sendirian tanpa pemain berpengalaman di sekitarnya. Anda bisa memiliki pemain sayap berbakat atau gelandang ofensif, tetapi menjadi seorang striker adalah sebuah mentalitas yang berbeda. Anda memerlukan seseorang untuk menunjukkan Anda berlari di dalam kotak dan saya rasa dia tidak dapat melihatnya. Liga Primer adalah liga yang sulit untuk hal-hal seperti itu. Saya bermain dengan Ruud van Nistelrooy dan Ole Gunnar Solskjaer. Saya berkesempatan melihat legenda-legenda tersebut dan mempelajari kemampuan berlari serta keterampilan saya dari mereka. Mencetak gol telah menjadi masalah besar bagi raksasa Liga Primer musim ini karena mereka hanya berhasil mencetak 22 gol dalam 20 pertandingan. Mereka memiliki jumlah gol yang sama dengan Crystal Palace, sementara hanya Burnley dan Sheffield United yang mencetak gol lebih sedikit dari tim asuhan Erik ten Hag. Højlund, yang bergabung dengan klub pada musim panas, mencetak gol liga pertamanya melawan Aston Villa pada malam Natal. Pasukan Ten Hag, yang hanya menang sekali dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Liga Primer, berharap memulai tahun 2024 dengan catatan positif. Pertandingan pertama mereka tahun ini adalah pertandingan yang menguntungkan saat mereka menghadapi Wigan Athletic dalam pertandingan Piala FA pada tanggal 8 Januari.